Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan kuliah statistik dengan materi penyajian data. Mari kita mulai. Secara umum, penyajian data statistik dapat dilihat pada bagian samping, yaitu penyajian bisa dilakukan dengan cara tabel, grafik, diagram, dalam keadaan berkelompok, ataupun dalam perhitungan. Kita lihat di dalam penyajian tabel, ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi, yaitu frekuensi relatif, kumulatif, dan kumulatif relatif. Kemudian di dalam penyajian grafik ada histogram, poligon, dan frekuensi ogive. Dalam diagram ada diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran atau pastel, diagram peta, diagram pencar, diagram campuran. Kemudian data pun bisa kita gunakan dalam data yang tunggal atau berkelompok. Dalam data berkelompok akan diperhitungkan tendensi sentral dan ukuran penempatan. Dalam tendensi sentral akan dihitung rata-rata hitung atau means, rata-rata ukur, rata-rata harmoni, modus atau model. Untuk ukuran penempatan, maka akan diperhitungkan untuk median, di mana data dibagi 2. Kemudian, untuk data dibagi 4, kita sebut dengan kuartil. Kemudian, data dibagi 10, kita sebut desil. Dan data dibagi 100, kita sebut persentil. Kemudian, untuk pengukuran penyimpangan, ini akan kita perhitungkan tentang rentangan antara kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, koefisien varian, dan angka baku. Mari kita lihat penyajian data dalam bentuk grafik, bagan, dan diagram. Kita lihat di tabel, ini adalah penyajian tabel biasa yang kita gunakan dengan baris dan kolom. Kemudian, contohnya sedemikian. Nah, di sini adalah contohnya dari bagaimana suatu data tabel untuk 10 tahun penghasilan padi, ketela, jagung di Indonesia dalam hitungan ribuan kilo. Nah, kemudian kita di sini pun akan ada perhitungannya secara perhitungan total, data terbesar, data terkecil, dan nilai rata-rata. Berikutnya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang digunakan khusus data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Bentuknya adalah sedemikian. Misalnya untuk distribusi medali kejuaraan dunia atletik. Nah, kita lihat di sini ada negara dan ada penghasilan medali. Dari masing-masing itu kita lihat di sini hanya ada tabel baris tanpa kita menggunakan secara jelas garis-garis kolom, ya. Jadi di sini tidak dinyatakan dengan jelas garis-garis kolomnya. Nah, di sini ada yang disebut sebagai tabel kontingensi. Berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu penyusunan suatu data mulai dari data terkecil sampai terbesar dan membagi banyaknya data dalam bentuk kelas, beberapa kelas,
Di sini ada distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Untuk distribusi kategori, ini akan kita lihat seperti ini. Nilai misalnya dengan nilai frekuensi, nilai yang menghasilkan A yaitu frekuensinya banyak datanya 10, B dengan frekuensi atau banyak datanya 13, C 7, D 8, E 1. Jumlah dari banyaknya data adalah 34. Berikutnya adalah distribusi numerik. Nah, di dalam di sini adalah kita membentuk suatu data yang ada, kita bentuk dengan data interval. Nah, masuklah di dalam satu bentuk data interval itu adalah interval pertama 60 sampai 64. Nah, ternyata dari 60 sampai 64 itu nilai ujiannya ada 2 orang. 65 sampai 69 ada 6 orang dan seterusnya. Jadi nilai frekuensi adalah nilai banyaknya data di data interval atau di kelas interval tertentu. Oke, berikutnya grafik. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya suatu hasil statistik. Untuk grafik ini bisa dinyatakan dalam histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Caranya untuk membuat suatu grafik, kita perhatikan untuk menentukan sumbu absis atau X, sumbu ordinat atau Y, di mana di sini baik sumbu absis ataupun ordinat harus mencantumkan nama. Nah, misalnya absis mencantumkan nama nilai, untuk sumbu ordinat mewakili frekuensi. Menentukan perbandingan antara X dan Y. Biasanya X akan lebih panjang. Memberi nama pada setiap sumbu dan memberi nama pada garis. Berikutnya ini adalah histogram. Histogram dengan cara untuk pembuatan grafiknya hampir sama dengan seperti dalam yang tadi kita terangkan. Nah, tetapi dalam histogram ini berbentuknya seperti batang, bar diagram. Nah, di mana bar diagram ini akan diagram berbentuk batang segi 4 dan pembentukannya akan menggunakan batas nyata atau batas tengah. Bentuknya tabelnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini kita bentuk batas kelasnya. Untuk kelas interval pertama 60 sampai 64. Kita lihat batas bawahnya 60. Nah, batas bawah 60, maka untuk kelas pertama ini kita ambil batas ke bawah dikurangi 0,5, ke atas ditambahkan 0,5. Jadi batas kelasnya itu untuk interval pertama ada di 59,5 dan 64,5. Untuk interval yang kedua yang menjadi batas bawah adalah batas atas dari kelas interval pertama, yaitu 64,5. Dan batas atasnya ada 69,5. Berikutnya untuk kelas interval ketiga, maka batas bawahnya adalah batas atas dari kelas interval kedua dan batas atasnya adalah 74,5 dan seterusnya. Ini adalah nilai frekuensi atau nilainya banyak data. Bentuk dari histogram adalah sedemikian. Ini menjadi batas atas, batas bawah, batas atas. Batas atas akan menjadi batas bawah bagi frekuensi atau bagi interval berikutnya. Nah, kemudian ini batas interval yang kedua, ini batas ketiga dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5. Bentuk poligon adalah kita menggunakan
titik tengah dalam bentuk kurvanya. Misalkan di sini kita ambil batas untuk interval pertama 60 sampai 64, titik tengahnya di 62. 65 sampai 69, titik tengahnya di 67. Dan ini adalah banyaknya data dari setiap interval. Kemudian ini bentuk poligonnya seperti ini. Jadi setiap titik-titik ini adalah titik tengah dari setiap kelas interval. Berikutnya ogif. Ogif menggunakan frekuensi meningkat. Nah, tadi bentuknya seperti untuk kita menyatakan poligon menggunakan batas kelas, ya, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Tapi di sini ada frekuensi meningkat. Lalu bagaimana? Untuk kelas interval pertama, di interval sebelumnya berarti 0. Maka F meningkatnya adalah 2. Untuk di interval kedua, kelas intervalnya sendiri adalah 6, tapi kelas sebelumnya ada 2. Berarti 2 tambah 6 adalah 8. Di interval ketiga, kelas dianya sendiri adalah 15. Tapi kelas meningkatnya adalah, lihat interval sebelumnya, ada 2 dan 6. Tambahkan 2, 6, 15, 23, dan seterusnya. Sehingga pada interval terakhir adalah berapa, sama aja dengan berapa banyaknya jumlah data yang ada, yaitu 70. Bentuknya seperti ini. Ogif meningkat, ya. Kemudian diagram. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu yang akan kita sajikan. Misalkan di sini ada prodi dengan 3 tahun untuk data mahasiswa. Kita bisa lihat di sini, maka kita akan membentuk suatu bentuk dari penyajian datanya, yaitu diagram batang. Yang ungu adalah tahun 2014, yang hijau 2015, yang biru tahun 2016. Di bawah kita gunakan data untuk prodi, kemudian ke atas ini adalah data banyaknya mahasiswa. Ini adalah diagram batang. Kemudian ini diagram garisnya. Kita dengan data yang berbeda, misalnya ini adalah berat badan seseorang, ya. Nah, dalam kurun waktu 11 tahun, ya. 6 tahun, maaf. 6 tahun. 2010 sampai 2015. Berikutnya adalah lambang diagram. Diagram lambang. Artinya ini kita menggunakan lambang. Nah, ini biasanya oleh perusahaan manufacture atau perusahaan dealer mobil, ya. Nah, untuk satu mobil ini dilambangkan atau untuk mewakili 100 unit mobil yang sesungguhnya. Jadi kalau di sini ada yang utuhnya adalah 3, yang enggak utuhnya ini berapa persen kira-kira dari 100, misalnya 80, berarti ini di Surabaya sebenarnya jumlah unit yang dalam penjualan itu adalah 380 misalnya. Ini di Semarang, ini ada setengahnya, berarti 250, dan seterusnya. Jadi di sini satu mobil menyatakan untuk mewakili 100 unit. Lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan persen. Jadi, anggap satu lingkaran ini 100%. 100% berarti kita akan membuat beberapa ruas atau beberapa dari pecahannya, ini adalah presentasinya. Kemudian data peta. Data peta ini biasanya
menunjukkan kondisi data yang diwakili oleh lambang wilayah tertentu. Misalkan data suatu wilayah pulau untuk menyatakan kepadatan penduduk atau hasil pertanian dan sebagainya. Nah, ini kita akan menggunakan gambar peta pulau tersebut. Kemudian kita berikan warna untuk pertanian, misalnya kita berikan warna hijau, maka kotak-kotak hijau itu ada di mana bentuknya. Kemudian ada data untuk pencar. Data pencar juga akan menyatakan hampir sama datanya. Biasanya kita mengambil data distribusi. Nah, itu berbentuk seperti titik-titik yang berpencar, distribusinya secara acak. Nah, jadi kalau kita dari data itu akan menyatakan suatu data yang sifatnya membentuk linier, dia akan menggambar pencarannya itu seperti linier. Nah, atau kalau samanya bentuk pencarannya itu bisa menggunakan misalnya berbentuk titik-titik ya, titik-titik itu berbentuk lingkaran atau membentuk suatu konfigurasi parabola dan sebagainya. Jadi di data pencar itu biasanya akan membentuk suatu data yang sama dengan yang dinyatakan dalam titik-titik pencaran. Nah, ini akan tampak jelas kalau kita menggunakan data ini dengan membentuk suatu di komputer ya. Nah, kita pilih data pencar, nanti akan bisa lihat titik-titik dari data-data yang sudah ada. Jadi kita bisa lihat sebaran merata atau sebarannya tidak merata. Oke, sampai di sini dulu untuk materi penyajian data. Untuk selebihnya Anda bisa lihat di PPT yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kita akan ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.